Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Marifat yang dimuliakan Allah, risalah kali ini berjudul Cinta Suci Perempuan Sufi, mengambil sumber inspirasi dari kisah Sufi. Tidak salah lagi, kisah ini dinisbatkan pada sosok Robi'atul Adawiyah atau Robi'ah binti Ismail al-Adawiyah, atau nama lengkap lainnya Ummu al-Khair Robi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Bashriyah al-Qaisiyah, dan beliau biasa dipanggil Robi'ah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim, dalam penuturan kisah ini disebut nama beliau langsung tanpa gelar, semata-mata disesuaikan dengan alur penyampaian kisah. Kisah Robi'ah dihikayatkan dari beberapa sumber, antara lain dari kitab Wa al-Hayah al-Ruhiyah Fir al-Islam karangan Toha Abdul Baqi Surur, terbitan Dar al-Fikr al-Arabiyah Kairo tahun 1968, dan kitab Imamah al-Ashikin wa al-Mahzunin karangan Abdul Mun'im al-Hafani, terbitan Dar al-Rasyad tahun 1991. Robi'ah diperkirakan lahir antara tahun 713 sampai 717 Masehi atau 95 Hijriah sampai 99 Hijriah. Jadi sekitar tahun itu ya diperkirakan lahirnya beliau, yaitu di suatu perkampungan dekat kota Basra, Irak, dan wafat di kota itu sekitar tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah. Ia adalah sufi perempuan yang dikenal dengan kesucian dan kecintaannya terhadap Allah. Ia merupakan wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan zahidah. Ia adalah ibu dari para sufi besar. Setelahnya, pandangan-pandangan spiritual terus hidup di kalangan sufi selanjutnya. Ulama yang menaruh hormat kepadanya antara lain adalah Sufyan ats-Tsauri, Al-Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dan Syakik al-Balqi. Tokoh sufi wanita yang dijuluki Syahidatul Aishqil Ilahi atau wanita yang syahid oleh keriduan ilahi adalah ulama sufi yang dijuluki sang ratu cinta atau mahabbah. Robi'ah terlahir dalam keluarga yang miskin. Ayahnya bernama Ismail. Keluarga Ismail hidup dengan penuh takwa dan iman kepada Allah, tidak henti-hentinya melakukan zikir dan beribadah patuh dengan ajaran-ajaran Islam. Kezuhudannya dalam memandang dunia membuat mereka tidak risau sedikit pun saat menghadapi cobaan. Dan istrinya selalu berdoa memohon dikaruniai anak laki-laki yang diharapkan dapat membantu mengurangi penderitaan yang dialami. Namun derita kemiskinannya semakin terasa karena sampai lahir 3 anak perempuan semuanya. Karenanya Ismail benar-benar meningkatkan ibadahnya dan memohon agar janin yang dikandung istrinya yang keempat adalah laki-laki. Namun Allah menghendaki lain, manusia boleh berusaha tetapi Dia yang menentukan segalanya. Anak keempat pun lahir perempuan. Pupuslah harapan Ismail. Ia adalah anak keempat, maka disebutlah Robi'ah sebagai panggilannya. Pada suatu malam yang gelap gulita, tibalah waktu bagi sang istri untuk melahirkan anak keempatnya. Diceritakan oleh Fariduddin Al-Attar bahwa pada masa kelahiran Robi'ah tidak terdapat satupun barang berharga di rumah mereka. Bahkan tidak terdapat setetes minyak untuk mengoles pusar anaknya yang baru lahir, apalagi minyak untuk penerang lampu. Di dalam rumah tersebut juga tidak terdapat sehelai kain untuk menyelimuti sang bayi. Istrinya meminta agar Ismail pergi ke tetangga untuk minta sedikit minyak guna menyalakan lampu. Sang ayah sedih memikirkan hal ini, mau pinjam ataupun minta sudah menjadi pantangan baginya. Dia telah memutuskan dalam hidupnya untuk tidak pernah meminta apapun dari siapapun kecuali Sang Pencipta. Namun untuk memuaskan istrinya, dia pergi ke rumah tetangga. Ia menyentuh pintu rumah tetangganya, pura-pura mengetuk pintu dan pergi sebelum ada yang membukanya. Lalu kembali pulang ke rumah memberitahu istrinya bahwa pintu tidak dibuka, melaporkan bahwa tetangganya sedang tidur sehingga tidak membukakan pintu.
Karena sedih, sang ayah pun tertidur, semuanya digantungkannya pada Allah. Dalam kesedihan ia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghibur hati, mengatakan kepadanya, "Jangan bersedih hati, gadis yang lahir untukmu ini luar biasa beruntung dan suci. Dengan perantaraannya 70.000 umatku akan diampuni. Tulislah pesanku ini dan pergilah temui Isa Bazan, gubernur Basrah, dan sampaikan kepadanya pesan yang tertulis ini. Katakan, setiap malam kau kirimkan sholawat 100 kali kepadaku, dan setiap malam Jumat 400 kali. Kemarin adalah malam Jumat dan engkau lupa mengerjakannya. Sebagai penebus kelalaianmu itu, berikanlah kepada orang ini 400 dinar yang telah engkau peroleh dengan halal." Maka keesokan harinya, dia pergi ke tempat gubernur dan menyerahkan surat itu kepada seorang penjaga. Ketika gubernur membaca surat tersebut, dia tergerak oleh kenyataan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatnya. Ia pun memerintahkan 2.000 dinar, pada riwayat lain dikatakan 10.000 dirham, bagi sedekah orang miskin sebagai tanda terima kasihnya. Dan dia pergi menemui ayah Rabi'ah. Setelah memberinya 400 dinar sesuai yang dikehendaki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, "Di masa depan, apapun kebutuhanmu datanglah kepadaku tanpa ragu-ragu. Cukuplah sudah untuk kebutuhan keluarga Rabi'ah." Walaupun keadaannya secara lahirnya serba kekurangan, akan tetapi Rabi'ah kaya akan iman dan takwa. Rabi'ah telah banyak mengambil pelajaran agama, qanaah dan waro dari sang ayah. Rohaninya pun mulai berkembang, sehingga ia sangat gemar membaca Al-Quran. Dia telah membaca dan menghafalnya dengan penuh khusyuk, serta memahami maknanya dengan penuh yakin dan iman yang mendalam. Diceritakan bahwa Rabi'ah telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Kecepatan Rabi'ah dalam menghafal Al-Quran dapat dimaklumi karena ia sangat suka menghafal. Rabi'ah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga biasa dengan kehidupan orang soleh yang penuh zuhud. Ayahnya mengendaki agar anaknya terpelihara dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, yang dapat menjadi penghalang bagi pertumbuhan jiwanya dan dapat menyekat kesempurnaan batiniahnya. Maka Rabi'ah sering dibawa ayahnya ke sebuah musola di pinggiran kota Basrah. Di tempat inilah Rabi'ah sering melakukan ibadah dan munajat, berdialog dengan Sang Khalik. Sejak kecil Rabi'ah sudah dikenal sebagai anak yang sangat pintar dan taat beribadah. Dalam kesehariannya, Rabi'ah selalu memperhatikan bagaimana ayahnya melakukan ibadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Ia pun melakukan ibadah yang sama sebagaimana dicontohkan oleh ayahnya. Beberapa tahun berselang, ayahnya Ismail meninggal dunia yang kemudian disusul oleh sang ibu. Sehingga sejak kecil Rabi'ah sudah menjadi yatim piatu. Kini Rabi'ah hidup bersama dengan 3 saudara perempuannya. Kedua orang tuanya hanya meninggalkan harta sebuah perahu yang kemudian digunakan oleh Rabi'ah untuk mencari nafkah. Ia meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai penarik perahu dengan sampannya, menyeberangkan orang-orang dari sungai Dajilah ke sungai lain. Saat Basrah dilanda bencana alam dan paceklik kemarau panjang, sehingga terjadilah bencana kelaparan melanda Basrah, Rabi'ah bersama ketiga saudaranya memilih untuk berkelana ke berbagai daerah demi bertahan hidup. Namun dalam pengembarannya, Rabi'ah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya. Nahasnya, Rabi'ah yang hanya seorang diri diculik oleh sekelompok penyamun, itu kemudian dijual di pasar budak seharga 6 dirham. Seorang majikan membelinya dan memberikannya tugas-tugas yang berat, dan ia dijadikan hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang yang menjadi korban perdagangan manusia. Selama beberapa waktu, Rabi'ah harus hidup di dalam kesengsaraan yang teramat dalam. Siang hari, Rabi'ah bekerja keras sambil berpuasa. Malam harinya dihabiskan untuk mujahadah dan muwajahah dengan Rabb-nya. Suatu malam Rabi'ah bermunajat kepada Allah. Apabila dapat bebas dari perbudakan ini, ia berjanji tidak akan berhenti beribadah. Tidak disangka doa Rabi'ah langsung terjawab. Suatu malam yang dingin, sang majikan merasakan kegelisahan dalam hatinya. Maka ia pun berjalan ke belakang rumah, memeriksa sekelilingnya, memeriksa kunci-kunci rumahnya. Dan ketika ia sampai di dekat gudang tempat Rabi'ah tinggal, kekagetannya membuat ia sendiri gugup. Lampu yang semula dipegangnya kini terlempar entah kemana. Bagaimana tidak,
Ketika ia menongolkan kepalanya ke dalam ruang tempat Robiah beristirahat, ia sedang melihat Robiah menjalankan sholat. Ia dikejutkan oleh sebuah lentera yang bergantung di atas kepalanya tanpa sehelai tali, dan di atasnya tampak cahaya yang terang benderang. Bukan lampu, sebab cahaya itu tidak bergantung kepada suatu apapun. Cahaya tersebut bagaikan lentera yang menyinari seluruh rumah, atau yang disebut sakinah, berarti cahaya rahmat Tuhan dari seorang muslimah suci. Melihat peristiwa aneh ini, sang majikan merasa takut, sehingga esok harinya Robiah dipanggil. Majikannya menyampaikan keinginannya, ia membebaskan Robiah sebagai budak. Kini Robiah merdeka. Meski sang majikan berharap Robiah mau untuk tinggal di rumahnya, tapi ia memilih untuk pergi menjauhi masyarakat sekitar. Robiah perlu makan untuk hidup, dan untuk mendapatkan makanan, andalan Robiah adalah menyanyi dan bermain seruling. Akan tetapi ia khawatir kesibukannya bernyanyi dan bermain seruling untuk mencari nafkah akan menjauhkan dirinya dari Tuhan. Kekhawatiran itu membuat Robiah bingung, dan juga karena pada saat itu di Basrah, tempat Robiah berada, masalah menyanyi dan bermain musik apalagi bagi wanita merupakan masalah syubhat. Ada ulama yang membolehkan, ada pula yang tidak. Tiba-tiba Robiah mendengar suara burung yang merdu, indah, dan menyentuh perasaan. Suara burung itu membuat Robiah memikirkan manfaat kebiasaan menyanyi, bernyanyi, dan bermain seruling. Akhirnya Robiah menyanyi dan bermain seruling di majelis zikir dengan mengumandangkan lagu-lagu yang bernuansa zikir kepada Allah. Ia berusaha agar lagu-lagu yang dikumandangkannya bisa menambah kecintaannya kepada Allah. Pengalaman inilah yang membawanya mulai merenungkan seluruh makhluk yang berada di sekelilingnya. Pada akhirnya Robiah menjadi dai perempuan yang menyampaikan dakwah menggunakan media alat musik dan metode bernyanyi di majelis-majelis zikir. Tangannya sangat lincah memainkan seruling dan membuat para jamaah khusyuk dalam beribadah. Robiah kembali hidup zuhud, hidup yang penuh dengan kebersahajaan, seperti yang pernah dijalaninya dulu sebelum menjadi budak. Robiah juga sering datang ke masjid dan majelis zikir untuk mendengarkan nasihat dari para imam, orang-orang soleh, dan ahli zuhud. Robiah tidak segan-segan mendatangi para ahli zuhud untuk mendengarkan nasihat mereka. Robiah pun kembali mendalami Al-Quran dan Sunnah. Di majelis zikir, Robiah banyak belajar pada para guru dan ulama yang ada dalam majelis tersebut. Kehidupan sebagai penyanyi dan pemain seruling itu tidak berlangsung lama. Selanjutnya Robiah memilih hidup sebagai pertapa. Tapi kisah tentang Robiah sebagai penyanyi dan pemain musik yang diceritakan Fariduddin Al-Attar tersebut masih diragukan kebenarannya karena tidak didukung fakta-fakta sejarah. Pada umumnya sumber yang dianggap lebih kuat bahwa setelah Robiah merdeka segera pergi ke padang pasir menempuh hidup zuhud sebagai pertapa. Akhirnya Robiah meninggalkan majelis zikir dan memutuskan untuk berdiam diri di rumah bersama seorang gadis Basrah bernama Abwah binti Abi Syawal yang kini telah tumbuh dan berkembang dalam asuhan Robiah. Robiah hanya tidur sedikit di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat, sehingga ia dikenal sebagai pujangga dengan syair-syair cintanya yang indah kepada Allah. Robiah sebetulnya bisa hidup mewah, ia juga bisa menjadi orang yang kaya raya. Selain cantik, ia dianugerahi suara merdu dan kemampuan menyanyi dengan baik. Robiah bisa saja hidup seindah yang diimpikan, sebab betapa banyak orang yang mengagumi dirinya bersedia memberi kekayaan kepada Robiah sebanyak keinginannya. Namun bagi seorang perempuan yang memiliki perasaan dan karakter tekun beragama yang dibentuk sejak kecil seperti Robiah, merupakan suatu yang mustahil untuk menyimpang dari jalan lurus. Terlebih setelah ia terbebas dari perbudakan, ia bisa menentukan hidupnya sendiri dan semua keputusan ada di tangannya. Robiah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan menawan sehingga menarik dan memikat setiap laki-laki yang memandangnya. Kecantikan Robiah menjadi perbincangan pemuda di Basrah. Selain kecantikannya, Robiah telah terkenal dengan kecerdasan dan ketaatannya ke pelosok negeri, sehingga ia menerima banyak lamaran untuk menikah. Di antara mereka yang melamarnya adalah Abdul Wahid bin Zaid, seorang teolog dan ulama, Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi, seorang amir dari dinasti Abbasiyah yang sangat kaya, juga seorang gubernur yang meminta rakyat Basrah untuk mencarikannya seorang istri. Dan penduduk Basrah bersepakat bahwa Robiah adalah orang yang tepat untuk gubernur tersebut.
Riwayat lain juga menyebutkan bahwa Hasan al-Basri, seorang sufi besar dan sahabat Rabi'ah, juga meminangnya. Namun hal itu masih diragukan kebenarannya mengingat Hasan al-Basri meninggal 70 tahun sebelum kematian Rabi'ah. Rabi'ah menolak seluruh lamaran itu dan memilih untuk tidak menikah. Meskipun tidak menikah, Rabi'ah sadar bahwa pernikahan termasuk sunnah agama sebab tidak ada kependetaan. Dalam bahasa Arab, rohbaniyah dalam syariat Islam. Rabi'ah memilih untuk tidak menikah karena ia takut tidak bisa bertindak adil terhadap suami dan anak-anaknya kelak, karena hati dan perhatiannya sudah tercurahkan kepada Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai Rabi'ah kecuali Allah, sehingga atas dasar itulah Rabi'ah memutuskan untuk tidak menikah hingga akhir hidupnya. Hari-hari Rabi'ah dihabiskan untuk melakukan sholat 5 waktu, berzikir, bertasbih, berpuasa, dan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di tempat inilah Rabi'ah menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah. Bahkan Rabi'ah juga memiliki majelis yang dikunjungi oleh banyak murid. Semasa hidup, Rabi'ah memberikan seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai Rabi'ah kecuali Allah. Saking ikhlasnya Rabi'ah beribadah kepada Allah, hatinya sampai tidak ada rasa takut terhadap neraka ataupun mengharap surga. Suatu hari di musim semi, Rabi'ah memasuki tempat tinggalnya. Kemudian ia menongol keluar sebab pelayannya berseru, "Ibu, keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh Sang Pencipta. Lebih baik engkau lah yang masuk kemari dan saksikan Sang Pencipta itu sendiri. Aku sedemikian asyik menatap Sang Pencipta sehingga apa peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya," sahut Rabi'ah dari dalam. Sekembalinya Rabi'ah dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kesehatan sang sufi perempuan ini mulai menurun. Rabi'ah diperkirakan meninggal dunia di usia 83 tahun pada tahun 801 Masehi atau 185 Hijriah. Jasadnya dikebumikan di Basrah, Irak. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari kisah ini? Pertama, ayahnya mempunyai sikap tauhid yang sangat kuat, yaitu tidak mau meminta kebutuhan pada orang lain sekalipun tidak punya. Mau pinjam ataupun minta sudah menjadi pantangan bagi dirinya, semuanya digantungkannya pada Allah. Rabi'ah sendiri sangat tulus dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan cintanya kepada Allah adalah cinta suci tanpa berharap pamrih dunia atau akhirat. Saking ikhlasnya Rabi'ah beribadah kepada Allah, hatinya sampai tidak ada rasa takut terhadap neraka ataupun mengharap surga. Dalam kondisi sesulit apapun hidupnya, terutama dari segi materi, beliau tetap memposisikan atau mendudukkan dirinya sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhannya, di mana beliau tidak pernah mengatur-ngatur Allah ketika berdoa. Tidak seperti kita yang bila mana berdoa lebih banyak mengatur-ngatur Allah, seakan-akan kita jauh lebih tahu dan lebih pintar daripada Allah. Tetapi herannya kita juga sering tidak yakin dengan doa kita sendiri. Astagfirullahaladzim. Demikianlah para sahabat Marifat, untuk risalah kali ini inspirasinya diambil dari kisah sufi ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat pelajaran dari kisah Rabi'ah al-Adawiyah, sang perempuan sufi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.